Kita masih membahas mengenai emptiness syndrome alias sindrom sarang kosong. Ini adalah suatu fenomena kesedihan yang dialami orang tua ketika anak-anak mereka mulai meninggalkan rumah secara permanen atau untuk jangka waktu panjang. Kondisi ini umumnya dialami perempuan yang berperan utama sebagai perawat dan pengasuh anak-anak di rumah. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu saya sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan siapa saja yang lebih rentan mengalami sindrom sarang kosong ini. Di video kedua minggu ini saya akan membahas mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan mengelola sindrom sarang kosong. Ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi para orang tua yang mengalami sindrom sarang kosong. Mulai dari membangun hubungan baru dengan anak-anak mereka yang sudah dewasa, hingga tantangan untuk menjadi pasangan lagi setelah bertahun-tahun berbagi rumah dengan anak-anak. Mereka pun tertantang untuk mengisi kekosongan dalam rutinitas harian yang diciptakan oleh ketidakhadiran anak-anak dengan hal-hal baru untuk diri sendiri juga bersama pasangan. Di samping itu, ada kalanya mereka pun harus berhadapan dengan sikap kurang simpati atau kurang pengertian dari orang lain yang menganggap anak-anak pindah rumah sebagai peristiwa yang normal dan sehat. Karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk menanggulangi sindrom sarang kosong ini. Pertama, sadari bahwa perasaan Anda adalah normal. Sindrom sarang kosong adalah hal yang umum terjadi. Meskipun orang tua harus mendorong anak-anak mereka untuk berkembang menjadi orang dewasa muda dengan kehidupan mandiri mereka sendiri, melepas anak ke dunia bisa jadi sulit. Jika Anda mengalami emosi sindrom sarang kosong, penting untuk mengingat bahwa Anda tidak sendirian dalam merasakan kehilangan. Berbelas kasihanlah pada diri Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatasi perasaan ini. Setiap orang memiliki waktu sendiri untuk memproses kehilangan dan beradaptasi dengan perubahan tahap kehidupan atau perubahan gaya hidup. Sebisa mungkin, jangan memaksakan diri Anda untuk mencapai kondisi emosional yang baik dalam waktu cepat. Kedua, ubah cara pandang Anda. Meskipun hal ini umum terjadi pada banyak orang tua di seluruh dunia, jangan merasa tertekan untuk membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Cukup meyakini bahwa pengasuhan yang Anda lakukan secara sadar, Anda telah mengirim anak Anda ke dunia dengan semua cinta, pengetahuan, dan dukungan yang mereka perlukan. Selanjutnya, berfokuslah pada aspek positif dari kemandirian anak Anda. Anak Anda masih membutuhkan Anda dan akan selalu membutuhkan Anda. Tetapi peran Anda sekarang adalah sebagai penasihat, bukan sebagai sumber instruksi atau koreksi yang konstan dalam hidup mereka. Ketiga, kerjakan minat Anda. Ketimbang berlarut-larut dalam kesedihan, stres, kecemasan, atau rasa kehilangan, aktivitas sehari-hari bisa menolong Anda untuk lebih cepat pulih. Kerjakan kegiatan yang Anda minati di waktu luang yang lebih banyak. Berkebun, berlibur, atau memelihara hewan adalah beberapa alternatif yang baik. Kembali bekerja atau memulai bisnis baru juga merupakan salah satu pilihan. Tentunya Anda perlu menimbang pekerjaan yang tidak menguras tenaga fisik Anda secara berlebihan. Anda juga dapat melanjutkan studi atau kursus atas suatu bidang yang selama ini ingin Anda kuasai, tetapi yang belum sempat Anda jalani karena waktu terbatas selama mengurus anak-anak. Keempat, cari dan buatlah pengalaman bermakna yang baru. Orang tua dapat mengganti pengalaman yang bermakna selama mengasuh anak dengan pengalaman bermakna lainnya di dalam kehidupan. Berinteraksi sosial bersama orang-orang yang seusia Anda atau yang lebih muda dari Anda bisa menjadi alternatif. Barangkali selama ini fokus Anda hanya di rumah. Sudah waktunya Anda keluar rumah dan menemukan kelompok masyarakat lain, berkenalan dan terlibat dalam kegiatan sehat bersama mereka. Anda juga bisa menemukan makna baru dalam kegiatan spiritual di rumah atau di tempat ibadah, sendirian atau bersama-sama komunitas Anda.
Membagi pengalaman Anda sebagai orang tua di dalam kelompok-kelompok orang tua muda yang sedang bergumul dalam proses pengasuhan anak juga merupakan alternatif yang baik untuk Anda coba. Kelima, perbaiki relasi pernikahan. Dalam proses membesarkan anak, banyak pasangan mengesampingkan hubungan mereka dan membuat keluarga berputar-putar di sekitar anak. Jika Anda telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengabaikan pernikahan Anda mungkin akan menemukan bahwa hubungan Anda perlu diperbaiki setelah anak-anak pergi. Anda mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan diri Anda sebagai pasangan jika aktivitas Anda selama ini berkisar pada sekolah dan kegiatan anak. Mengenal satu sama lain bisa terasa seperti sebuah tantangan. Lihatlah waktu ini sebagai kesempatan untuk terhubung kembali dengan pasangan Anda dan menemukan kembali apa yang membuat Anda jatuh cinta pada awalnya. Keenam, tetap terhubung dengan anak-anak. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan Anda tetap berkomunikasi di mana saja dan kapan saja dengan orang-orang yang tidak ada di sisi Anda. Di dalam kasus ini, Anda dapat tetap terhubung dengan anak-anak, tetapi dengan cara yang sehat. Kendalikan keinginan Anda untuk memeriksa kehidupan mereka secara intensif. Anak-anak membutuhkan privasi hidupnya sendiri. Anda dapat mengatur panggilan telepon mingguan, juga bisa sering berkomunikasi melalui teks atau email. Jika memungkinkan, secara berkala Anda mengunjungi mereka atau mereka mengunjungi Anda, dan Anda sekalian menikmati momen-momen manis dengan makan malam atau berjalan-jalan. Ketujuh, jalin hubungan sosial. Gunakan waktu luang Anda untuk berhubungan kembali dengan teman-teman lama. Cobalah untuk memasuki ruang sosial baru yang menawarkan koneksi baru. Berinvestasi dalam pertemanan adalah pengalih perhatian yang sehat yang dapat mengurangi perasaan kesepian. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tahu apa yang Anda rasakan, apakah itu kelompok pendukung atau teman yang mengalami proses yang sama, juga dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit ini. Kedelapan, rawatlah diri Anda baik-baik. Akhirnya Anda mempunyai lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Anda bisa makan dengan baik dan sehat. Anda bisa berolahraga secara teratur untuk meningkatkan semangat dan kepuasan hidup Anda. Anda juga bisa menemukan berbagai cara untuk lebih banyak tertawa, baik dengan menonton film lucu, bertukar cerita masa lalu, atau dengan cara yang lain. Kesembilan, cari bantuan profesional. Jika Anda atau orang yang Anda cintai sedang berjuang melawan depresi atau kecemasan karena sindrom sarang kosong ini, tidak ada salahnya untuk menghubungi layanan kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan profesional. Seorang konselor terlatih dapat membantu Anda mengelola emosi. Bila mana diperlukan, Anda dapat mengikuti program terapi untuk menolong Anda menghayati makna hidup yang baru. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.